abides. Despair overwhelms us. Still there is a light. Still there is a light. When lights speak the loudest, when truth is on trial, the battles against us, our hope is in Christ. Our hope is in Christ. Glorious, endless light. You're the radiant one, Jesus Christ. Glorious, ever bright. You're the Son of God, Jesus Christ. When brokenness binds, no strength left to fight. Oh, His freedom surrounds us. Our hope is in Christ. Our hope is in Christ. Glorious, endless light. You're the radiant one, Jesus Christ. Glorious, ever bright. You're the Son of God, Jesus Christ. Let your light shine, shine upon us. Turn our darkness into day. With your presence, with your power, there's new life in Jesus' name. Let your light shine, shine upon us. Turn our darkness into day. With your presence, with your power, there's new life in Jesus' name. Let your light shine, shine upon us. Turn our darkness into day. With your presence, with your power, Jesus' name, Jesus' name. Glorious, ever bright. You're the Son of God, Jesus Christ. Glorious, endless light. You're the radiant one, Jesus Christ. Glorious, ever bright. You're the Son of God, Jesus Christ. Come on, let's raise our voices. Give Him the glory in this place. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi setiap jemaat dan juga setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini. Izinkan saya membacakan firman Tuhan bagi saudara dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara, melalui ayat ini kita kembali diingatkan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, melainkan semata-mata hanya oleh karena kasih karunia-Nya. Inilah yang menjadi respon kita pada pagi hari ini. Kita menyembah dan memuji Dia karena kita menyadari di luar Kristus kita akan mengalami kematian kekal. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa kami di sorga. Terima kasih untuk kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami yang mati telah dihidupkan. Kami yang jauh sudah menjadi dekat. Dan tidak ada lagi yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesus. Raja senang Allah, bersorak sekap semesta. Yesus layak ditinggikan selamanya. Mulia, agung dan perkasa, Dialah Alfa dan Omega. Yesus layak ditinggikan selamanya. Dan kuasa padanya. Muliakan, masyurkan, agungkanlah namanya. Oh, sorak Raja segala raja, mulia bagi sang anak domba. Yesus layak ditinggikan selamanya. Menari dan bernyanyilah, serukan pujian Sang Raja. Yesus layak ditinggikan selamanya. Beri hormat, pujian dan kuasa padanya. Masyurkan, agungkanlah namanya. Oh, bersoraklah, sorak Raja segala raja, mulia bagi sang anak domba. Semua sujud dan menyembah Dia. Selamat manusia, sorak, sorak Raja segala raja, mulia
surga. Baginya hormat kemuliaan terindah di bumi dan di surga. Baginya hormat kemuliaan terindah di bumi dan di surga. Baginya hormat, sekali katakan, terindah di bumi dan di surga. Baginya hormat kemuliaan sorak-sorak Raja segala raja mulia bagi sang anak domba. Semua sujud dan menyembah-Nya. Dialah Juru Selamat manusia. Soraklah, sorak, Raja segala raja mulia bagi sang anak domba. Semua sujud dan menyembah Dia. Dialah Juru Selamat manusia. Thank you for your grace. In my weakness, you are strong. Seen the light of creation shines bright as the sun. Found in the darks of valleys, grace has come. Felt in the roar of thousands, heard in the cry of one. Reaches the widest corners, grace has come. It covers all, it covers us. Beauty, mercies, endless love. It covers all, it covers us. Grace enough. It covers all, it covers all, it covers us. Beauty, mercies, endless love. It covers all, it covers us. Grace enough. Oh, Jesus, your grace is enough. Birth in the heart of the Father, received through the death of the Son, pour out by the love of the Spirit, grace has come. You hold the keys of heaven, we see your kingdom come. This song resound forever, grace has won. It covers all, it covers us. Beauty, mercies, endless love. It covers all, it covers us. Grace enough. It covers all, it covers us. Beauty, mercies, endless love. It covers all, it covers us. Grace enough. It covers all, it covers all, it covers us. Beauty, mercies, endless love. It covers all, it covers us. Grace enough. It covers all,
covers all, it covers us. New day mercies, endless love. It covers all, it covers us. Grace enough. Amazing grace, how sweet the sound. Amazing grace above. I once was lost, but now I'm found. Amazing grace abounds. Come on, let's declare. Amazing grace, How sweet the sound. Amazing grace abound. Amazing grace abound. Come on, sing it out. Amazing grace, How sweet the sound. Amazing grace abound. say I once was lost. I once was lost, but now I'm found. Amazing grace abound. It covers all. It covers all. It covers us. New day mercies, endless love. It covers all. It covers us. Grace enough. It covers all. It covers us. New day mercies, endless love. It covers all. It covers us. Grace enough. It covers all. It covers all, it covers us. New day mercies, endless love. It covers all, it covers us. Grace enough. Amazing grace, how sweet the sound. Amazing grace abounds. I once was lost, but now I'm found. Amazing grace abounds. Come on, worship Him, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound. Amazing grace abounds. I once was lost, but now I'm found. Amazing grace abounds. One more time, say amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound. Amazing grace abound. Yes, Lord. I once was lost, but now I'm found. Amazing grace abound. Covers all. It covers all. It covers us. New day mercies, endless love. It covers all. It covers us. Grace enough. Covers all. It covers all. It covers us. New day mercies, endless love. It covers all. It covers us. Grace enough. Thank you, Jesus. Terima kasih ya Tuhan atas pujian dan penyembahan. Sungguh kami sangat menikmatinya. Pagi hari ini kami datang sujud dan menyembah dan meninggikan Engkau. Karena Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Segala pujian dan hormat hanya bagimu. Di dalam nama Yesus
kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat Every Nation Manado. Apapun keadaan saudara, saya percaya anugerah dan rahmat Tuhan selalu cukup dan tersedia bagi kita dalam menjalani kehidupan setiap hari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita dapat memberi di rumah Tuhan. Sebagaimana kita telah menghormati Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita, maka kita pun bisa memuliakan Tuhan lewat persembahan yang kita berikan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan Engkau berikan bagi kami ya Tuhan, sehingga kami dapat membawa persembahan kami kepada Engkau Tuhan, di rumah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Engkau berikan bagi kami, di mana pada saat ini Tuhan kami membawa persembahan 1/10, persembahan benih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, berkatilah pekerjaan, usaha dan keluarga mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, informasi lebih rinci bagaimana saudara bisa memberi dapat saudara saksikan pada slide berikut ini. Selamat memberi. Terima kasih untuk setiap persembahan saudara. Persembahan saudara dan saudara berikan akan menjadi berkat bagi pemberitaan Injil dan pelebaran kerajaan Allah di kota ini dan sekitarnya. Baiklah, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Di ayat 1, aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku tahu juga tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya jangan meninggikan diri.
Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam pembacaan kita tadi, Paulus mengungkapkan bagaimana ia mengalami 2 hal yang berbeda. Yang pertama adalah pengalaman rohani yang luar biasa. Paulus mendapat penglihatan-penglihatan. Paulus diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga dan diangkat ke Firdaus. Dan kedua, Paulus diberi suatu duri di dalam daging. Di dalam kehidupan Paulus, mendapat kesukaran, mendapat kelemahan, dan sebagainya. Tetapi dari apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus, kemudian Paulus menyadari bahwa kedua pengalaman dan keadaan yang berbeda telah mengajar dan mengubah cara berpikirnya. Bagaimana cara kita memandang satu masalah akan mempengaruhi arah keputusan kita. Di dalam kehidupan ada 2 hal selalu muncul, yaitu keadaan yang tidak baik dan keadaan baik. Keadaan baik, kita akan bersemangat, kita akan bergairah, dan keadaan yang tidak baik, kita akan mengeluh, bahkan menjadi lemah. Hari ini kita akan belajar bagaimana firman Tuhan mengajar kita untuk memiliki sikap dan respon yang benar. Apapun yang terjadi, ketika hal yang baik dan luar biasa terjadi, maupun saat kesulitan dan kesukaran menimpa, bagaimana cara pandang kita? Bagaimana kita dapat melihat dari satu masalah? Itu tergantung bagaimana untuk kita melihat. Pada kesempatan ini, dari pembacaan kita tadi, di 2 Korintus 12 ayat 1-10, ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Bagaimana kesaksian Paulus untuk dapat mengambil sikap dan respon yang benar. Yang pertama, Allah mengizinkan kesukaran untuk mengajar kita agar tidak meninggikan diri. Di ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Di dalam ayat 7 ini, ada 2 kali Paulus dengan sengaja menulis perkataan ini, supaya aku jangan meninggikan diri, supaya tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak angkuh. Paulus mengerti bahwa bagaimana perjalanan bersama Tuhan adalah satu anugerah yang tidak pernah dia bayangkan dan pikirkan, sehingga Paulus mengizinkan Tuhan untuk membentuk hatinya. Bagaimana Paulus bisa melewati dan mengizinkan Tuhan membentuk hatinya, karena Paulus telah merasakan kasih Tuhan yang tidak ada duanya, yang tidak ada batasnya, yang dia dapatkan dari kasih itu. Di poin kedua, Allah mengizinkan kesukaran untuk mengajar kita bergantung penuh pada kasih karunia dan kuasanya. Di ayat 9,
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di ayat 8, Paulus telah berseru hingga 3 kali agar Tuhan menyingkirkan duri dalam daging, kesulitan yang dihadapinya. Paulus sudah berseru 3 kali, Tuhan kalau boleh Tuhan, angkat Tuhan duri ini, itu tidak nyaman Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, cukuplah kasih karunia yang Tuhan berikan bagimu. Mengapa Allah tidak melakukannya? Karena ada suatu rencana yang lebih besar bagi Paulus, yaitu agar Paulus benar-benar mengalami kasih karunia dan kuasa Tuhan dalam kelemahannya, sehingga Paulus bisa belajar bergantung penuh pada Tuhan. Paulus memiliki kesempatan untuk mengalami kasih karunia dan kuasa Allah yang sepenuhnya, karena Paulus mengizinkan Tuhan untuk membentuk dirinya. Poin ketiga, Allah mengizinkan kesukaran agar kita memiliki cara berpikir yang benar dan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Di ayat 10, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jelas sekali bahwa Paulus mengerti bagaimana kasih karunia dan kuasa Allah bekerja di dalam kesukaran yang dihadapinya. Ia kini telah memiliki cara pikir yang sangat berbeda dari sebelumnya. Paulus melihat kesulitan dan tantangan dialaminya oleh karena Kristus tidak membuat ia bersedih, putus asa. Tetapi jelas sekali Paulus mengatakan, aku senang dan rela. Paulus menyadari bahwa kasih Tuhan yang dia dapatkan, pengorbanan Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga Paulus pada kelemahannya, Paulus mengatakan, aku senang dan rela. Aku senang dan rela untuk menjalani setiap proses yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Aku senang dan rela untuk melakukan kehendak Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Terjadi sebuah perubahan di dalam cara ia berpikir. Paulus berpikir pada saat dia menerima kasih Tuhan, mendapatkan kebaikan Tuhan, dia berpikir dengan cara yang berbeda, bahwa dalam kesukaran dan kesulitan kita dapat memiliki juga sukacita dan kerelaan untuk melaluinya oleh karena Kristus yang menjadi sumber kekuatan. Pengertian akan kasih karunia dan kuasa Allah membuat kita memiliki cara berpikir yang diubahkan, sehingga kita bisa mengalami keputusan, mengambil keputusan yang tepat di dalam menghadapi setiap keadaan. Sehingga sekalipun apabila kesukaran hadir, kita tetap bisa menghadapinya dengan cara pikir yang benar dan keputusan yang tepat. Oleh karena kasih karunia dan kuasa yang selalu tersedia bagi kita di dalam Kristus, kita dimampukan untuk dapat melewati situasi yang terjadi. Yesus Kristus sebagai jaminan kita untuk dapat menjadi orang-orang lebih dari pemenang. Yesus Kristus adalah sebagai jaminan kita untuk kita menjadi orang-orang lebih dari pemenang.
Saya tutup dengan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Paulus mengerti ada rencana yang besar yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Sehingga duri di dalam daging itu tidak membuat ia akan mundur dari panggilan dan rencana Tuhan yang Tuhan berikan kepada Paulus. Demikian juga setiap kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan percayakan untuk kita dapat membawa dan menceritakan itu di dalam kehidupan kita. Waktu ini, waktu yang tepat bagi kita dapat menjadi pembawa Injil bagi orang yang membutuhkan Injil. Injil adalah kabar baik, Injil adalah kepastian bagi setiap kita, dan Injil adalah jawaban dari segala situasi yang terjadi saat ini. Jangan putus asa, tetap semangat, dan percayalah kepada Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, bahwa semuanya telah selesai, masalahmu, sakitmu, penderitaanmu, semua Tuhan telah mengambil itu. Tuhan mengasihi kita. Tetap kuat, semangat, dan jadilah orang-orang pembawa kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Beritakanlah Injil, karena itulah amanat agung yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Ceritakanlah itu di keluarga kita, tetangga kita, di pekerjaan kita, dan dimanapun Tuhan membawa engkau. Ada kabar baik, keselamatan, jaminan Tuhan. Tuhan menyertai setiap orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang membawa kabar baik kepada setiap orang. Tuhan menyertai sampai kepada kesudahan akhir zaman. Tuhan memberkati engkau di dalam setiap keadaan. Dia memberkati hidupmu di dalam nama Yesus. Menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Itulah visi kita bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu. Berikan kami pengertian dan kekuatan di dalam kami menghidupi akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi barisan di depan kami. Dan kemuliaan-Mu berada di belakang kami. Kami percaya ya Tuhan kepada-Mu. Sebab Engkau menjadi kekuatan di dalam hidup kami ini. Hamba berdoa, berkati Tuhan setiap kami. Berkati Tuhan dengan hikmat, pengertian, bagaimana kami dapat hidup di dalam apa yang Engkau rencanakan, yang Engkau percayakan dalam hidup ini.
Terpujilah Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan melalui pujian berikut ini. Izinkanlah Roh Kudus melayani dan membangun di saat kita menyembah Dia. Kita membuka hati dan izinkanlah Tuhan memulihkan keadaanmu. Your grace is enough. It covers all, it covers us. New day mercies, endless love. It covers all, it covers us. Grace enough. It covers all, it covers us. New day mercies, endless love. It covers all, it covers us. Grace enough. Amazing grace, how sweet the sound. Amazing grace abound. I once was lost, but now I'm found. Amazing grace abound. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone. God, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound. Amazing grace abound. I once was lost, but now I'm found. Amazing grace abounds. Amazing grace, how sweet the sound. Amazing grace abounds. I once was lost, but now I'm found. Amazing grace abounds. Thank you for your grace. Apapun keadaan yang terjadi saudara pada saat ini, di dalam firman Tuhan Yesaya 60 ayat 1 dan 2, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang
dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ada kabar baik bagimu. Firman Tuhan katakan, bangkit dan menjadi terang. Sebab pada rencana Tuhan lewat hidupmu, engkau akan membawa berkat bagi setiap orang. Dan lewat hidupmu, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan terimalah, Tuhan memberkati engkau, memberi kekuatan, Tuhan memberikan iman yang kuat untuk dapat berdiri teguh di dalam setiap situasi yang terjadi dalam hidupmu, dan engkau akan membawa kebenaran dimanapun engkau berada. Jangan engkau pernah takut, pandanglah kepada Kristus, sebab Yesuslah jaminan kita untuk kita menjadi orang-orang pemenang di dalam situasi yang terjadi saat ini. Dan terimalah itu, kasih anugerah Tuhan menyertai engkau di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah kita telah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya setiap saudara pasti diberkati dengan kebaktian ini. Ketahuilah bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kita di tengah masa sulit yang kita hadapi. Dan izinkanlah kasih karunia Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Disampaikan kembali lagi bagi setiap saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan serta diakonia. Saudara dapat memberi dengan melakukan transfer ke nomor rekening atau akun GoPay Gereja yang tertera di layar kaca Anda. Ikuti terus update dari kami lewat akun sosial media Facebook, YouTube, dan juga Instagram yang tertera di bawah ini. Dan bagi setiap saudara yang butuh untuk didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat nomor yang tertera di layar kaca Anda. Kami sangat bersuka cita untuk bisa berdiri bersama-sama Anda untuk berdoa. Terima kasih Anda telah bersama-sama kami dalam online service hari ini. Tetaplah semangat beraktivitas dari rumah dan menjaga kesehatan kita serta percaya dengan iman bahwa berkat serta perlindungan Tuhan akan selalu menyertai kita di sepanjang minggu ini. See you again next week, and let us keep honor God and make disciples.
Pada